itu Tuhan, firman dan kuasa-Mu kepada orang ini. Kuasai baik hamba yang akan memberitakan firman Tuhan ini. Mari Tuhan memakai hati hamba agar boleh berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan firman. Baik jemaat Tuhan yang duduk mendengar, mari Tuhan berikan kami konsentrasi yang baik. Ada satu oknum yang tidak senang saat kami ingin belajar firman Tuhan, yaitu iblis. Kami tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan yang berkuasa dalam ruangan ini menguasai konsentrasi kami, menguasai hati kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu mendengar firman di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk kembali. Shalom. Ya mungkin ada yang bertanya, kok tiba-tiba Ibu Gembala yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Baiklah, saya ingin menyampaikan bahwa mungkin ada dari beberapa jemaat Tuhan yang sudah mengetahui bahwa selama ini saya sedang mengikuti program kuliah jarak jauh yang diselenggarakan oleh STT Bendarong. Dan ini merupakan salah satu tugas kewajiban kami sebagai mahasiswa, di mana ada salah satu mata kuliah homiletik 3 yang mewajibkan untuk setiap mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini untuk menyampaikan praktek menyampaikan firman Tuhan. Nah, seperti yang akan saya sampaikan pada hari ini. Dan pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Badan Pengurus Jemaat dan Bapak Gembala yang sudah memberikan izin kepada saya untuk praktek menyampaikan firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Dan juga kepada, saya ucapkan terima kasih juga kepada dosen pemangku mata kuliah homiletik 3 yang sudah membimbing kami selama mengikuti proses mata kuliah ini boleh berjalan dengan baik, dan sampai pada hari ini saya juga boleh menampilkan praktek penyampaian firman Tuhan. Dan di depan saya juga sudah ada kamera yang standby merekam. Jadi dari video yang sudah saya buat nanti untuk melengkapi penilaian kami nanti berupa video. Baiklah jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikian penjelasan saya mengenai kenapa saya yang menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Baiklah jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai pendengar firman Tuhan bersama kepada kita untuk hari ini, mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 sampai yang ke-23. Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 sampai yang ke-23. Silakan memperhatikan Alkitabnya, saya akan membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Hidup menurut daging atau roh? Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.
Puji nama Tuhan untuk membaca firman Tuhan ini. Dan dari firman Tuhan yang telah saya bacakan, saya memberikan tema renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada siang hari ini, yaitu hidup yang menghasilkan roh. Hidup yang menghasilkan roh. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan orang percaya adalah panggilan untuk hidup yang berbeda dari dunia ini. Kita dipanggil untuk tidak hanya mengenal Allah, akan tetapi kita juga harus memancarkan karakternya dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia mengajarkan tentang gaya hidup yang saling bertentangan, yaitu hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 sampai 23 ini, Paulus dengan jelas menggambarkan perbuatan daging, yaitu hal-hal yang mendatangkan kehancuran bagi diri kita sendiri serta orang lain yang ada di sekitar kita. Namun di sisi lain ia menunjukkan bahwa hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus menghasilkan buah roh, yaitu kasih, sukacita, kebaikan, kesetiaan, kesabaran, kemurahan, damai sejahtera, penguasaan diri, dan kelemah lembutan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, buah roh bukanlah hasil dari upaya manusia semata, melainkan bukti nyata bahwa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita sebagai pohon yang dikenal dari buahnya. Demikian pula iman kita dinyatakan melalui buah roh yang kita hasilkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya hidup yang menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga hidup kita dapat menjadi kesaksian yang memuliakan Allah. Pertanyaannya untuk kita, bagaimana cara hidup yang menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita sehari-hari? Setiap orang percaya dipanggil untuk dipimpin oleh Roh Kudus sehingga dapat meninggalkan perbuatan daging dan menghasilkan buah roh sebagai bukti pertumbuhan rohani dan kesaksian hidup kita yang memuliakan Allah. Melalui kuasa Roh Kudus, kita dimampukan untuk mengenali antara perbuatan daging dan buah roh sesuai dengan Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 sampai yang ke-23 ini. Dengan demikian, hidup kita akan menjadi berkat bagi sesama dan memancarkan kemuliaan Allah di dunia ini. Dan pada hari ini jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara hidup yang menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita sehari-hari menurut nas firman Tuhan yang telah kita bacakan tadi. Dan dari ke-9 buah roh yang ada, saya membagikannya dalam 3 poin, dan masing-masing dalam poin ini terdapat ada 3 buah roh. Yang pertama, bagaimana caranya agar hidup kita dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan sehari-hari? Dimulai dari menghasilkan buah kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Dan pada hari ini juga kita akan belajar langsung kepada bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih dimulai dari dalam keluarga kita. Kita mulai menerapkan dan kita mulai belajar mengampuni pasangan kita, anak-anak kita. Saat mereka berbuat salah, bukan dengan marah tetapi dengan sabar, dan memberikan perhatian kita kepada anggota keluarga kita. Buah roh yang pertama ini mengingatkan
mengingatkan kita betapa pentingnya untuk kita belajar menerapkan kasih dalam kehidupan kita, dimulai dari dalam keluarga kita. Kita belajar mulai mengampuni baik pasangan kita, anak-anak kita. Kita belajar menegur mereka dengan sabar dan kita memberikan perhatian kita. Dan cuma Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak lama lagi kita akan mengenang bulan Paskah, memperingati di mana Tuhan telah mengaruniakan pengampunan untuk kita, umatnya. Dan oleh sebab itu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita juga belajar menerapkan pengampunan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian buah roh yang kedua, sukacita. Kita juga belajar menerapkan sukacita di dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai selalu belajar bersyukur dan menjaga hati tetap gembira dengan mengingat janji Tuhan bahkan saat kita menghadapi kesulitan dalam hidup. Buah roh yang kedua tentang sukacita ini mengingatkan kita kembali bahwa pentingnya untuk kita selalu bersyukur, bahwa pentingnya untuk kita untuk menjaga hati kita untuk tetap gembira, karena kita yakin sekalipun Tuhan mengizinkan kita menghadapi kesulitan dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itulah sebabnya dan alasan kita untuk tetap selalu bersukacita. Kemudian menghasilkan buah roh yang ketiga, yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera. Kita belajar menerapkan untuk menjadi seorang yang membawa damai. Selalu menjaga sikap saling menghormati, hindari memberikan kritik yang menjatuhkan tanpa memberikan solusi dan hal-hal yang dapat menimbulkan konflik atau masalah. Buah roh tentang damai sejahtera ini mengingatkan kita kembali bahwa pentingnya dalam kebersamaan kita, dalam komunitas kita, dimanapun kita berada, kita belajar menjadi orang yang membawa damai. Cuma Tuhan, kita lanjut dalam poin yang kedua. Bagaimana caranya hidup yang menghasilkan buah roh dalam kehidupan sehari-hari? Dalam poin yang kedua, menghasilkan buah kesabaran, kemurahan, kebaikan, serta contoh penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesabaran dimulai kembali lagi dalam keluarga, di tempat kita bekerja. Tidak cepat emosi ketika terjadi kesalahpahaman, tetapi memilih untuk mendengarkan dengan sabar terlebih dahulu. Buah roh tentang kesabaran ini kiranya kita mampu menerapkan dalam kehidupan kita, mulai dari dalam lingkungan keluarga kita, baik di komunitas kita, di tempat kita bekerja, di sekolah, dimanapun kita berada. Kita belajar untuk tidak cepat terpancing emosi ketika terjadi suatu konflik atau kesalahpahaman di antara kita. Tapi kita belajar untuk memilih mendengarkan dengan sabar terlebih dahulu. Kemudian buah roh yang kelima, menghasilkan buah kemurahan. Kita belajar menerapkan, menunjukkan kepedulian kita kepada mereka yang membutuhkan dengan memberikan bantuan. Buah roh tentang kemurahan ini mengingatkan kita betapa pentingnya juga dalam komunitas kita, dimanapun kita berada, baik dalam gereja, dalam bermasyarakat, atau dimanapun kita berada, pentingnya untuk kita menunjukkan kepedulian kepada mereka yang membutuhkan dengan memberikan bantuan kita, baik berupa harta benda yang kita miliki. Sekalipun kita juga tidak punya materi ataupun harta benda, paling tidak doa kita hadir mendoakan mereka yang sedang kesulitan, mungkin yang sedang ditimpa masalah, ditimpa musibah, baik yang dalam keadaan sakit. Kita juga mulai belajar untuk menerapkan kepedulian kita kepada mereka. Dengan itu kita sudah berhasil untuk menerapkan buah roh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian buah roh yang keenam, menghasilkan
buah kebaikan dimulai kembali lagi dalam keluarga kita, baik dalam kita membantu kerabat yang sedang kesulitan tanpa memperhitungkan. Buah roh kebaikan ini mengingatkan kita kembali bahwa pentingnya untuk kita belajar menerapkan kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari, membantu kerabat kita, saudara kita, orang lain di sekitar kita dengan tidak mengharapkan imbal balik dari apa yang sudah kita berikan. Kemudian yang ketiga, menghasilkan buah kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan pada hari ini kita langsung belajar kepada contoh penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesetiaan dalam keluarga, kita setia menjaga hubungan suami istri meskipun banyak tantangan dan perbedaan. Buah roh kesetiaan ini mengajarkan kita kembali, mengingatkan kita kembali bahwa pentingnya kesetiaan baik dalam hubungan keluarga antara suami dan istri. Kita tetap setia menjaga hubungan kita meskipun terdapat banyak sekali perbedaan dan tantangan yang kita hadapi. Namun kita perlu ingat bahwa tujuan kita untuk membangun sebuah keluarga itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Kemudian buah roh kelemah lembutan. Dalam lingkungan gereja, kita belajar menerapkan cara berbicara dengan lemah lembut, gunakan kata-kata yang penuh kasih, bahkan ketika menegur atau memberi koreksi. Contoh, menasihati dengan tenang dan sopan jika ada jemaat yang melakukan kesalahan. Buah roh tentang kelemah lembutan ini juga sangat penting sekali untuk kita belajar menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam kebersamaan kita, baik dalam lingkungan jemaat kita. Kita belajar berbicara dengan menggunakan bahasa yang penuh kasih, memberikan motivasi kepada anggota jemaat kita yang mungkin melakukan kesalahan. Kita belajar menegur dengan kasih. Kemudian buah roh yang terakhir, menghasilkan buah penguasaan diri di dalam komunitas atau tempat kita bekerja. Kita belajar menahan diri agar tidak terlibat dalam percakapan yang tidak sehat seperti gosip. Buah roh tentang penguasaan diri mengingatkan kita betapa pentingnya untuk kita belajar menahan diri agar kita tidak terlibat dalam perkumpulan pencemooh atau yang biasa disebut dengan gosip di tempat dimanapun kita berada, di tempat kita bekerja, dalam komunitas kita, di tempat kita sekolah, dimanapun kita berada, bahwa kita berusaha untuk mengendalikan diri kita agar kita tidak terlibat dalam percakapan yang tidak sehat ini, karena ini dapat menimbulkan konflik atau masalah bagi diri kita sendiri. Dan jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya dengan menerapkan cara-cara ini, hidup kita dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita sehari-hari dan memancarkan karakter Allah sebagai kesaksian hidup kita yang memuliakan Allah. Dan kesimpulannya untuk kita pada siang hari ini, cuma Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah bahwa sebuah pohon dikenal dari buahnya. Seperti dalam Matius 7 ayat yang ke-20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Demikian pula iman kita dikenal dari buah roh yang kita hasilkan
dimuliakan melalui hidup kita. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang percaya, mari kita terus berkomitmen untuk hidup selaras dengan Roh, sehingga hidup kita memuliakan Allah, menjadi berkat bagi sesama orang lain ada di sekitar kita, dan hidup kita dapat menjadi kesaksian yang nyata tentang kebaikan Tuhan di dunia ini. Puji nama Tuhan untuk renungan firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada siang hari ini. Dan jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum saya menutup renungan firman Tuhan ini dengan berdoa, saya rindu ingin mengajak kita memuji Tuhan bersama-sama. Dan mungkin lagu ini sering kita dengar anak-anak sekolah minggu yang menyanyikannya, namun tidak jadi masalah, pada hari ini kita yang akan menyanyikannya. Mari kita mengimani setiap kata-kata yang terdapat dalam pujian ini, bahwa kita mau hidup kita senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus setiap harinya. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan. Kita memuji Tuhan sambil berdoa. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Puji Tuhan. Benar ya Tuhan, bahwa kami rindu ingin hidup kami ini senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Untuk itu Tuhan, tolong mampukan kami untuk kami belajar menerapkan untuk hidup menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kehidupan kami menjadi kesaksian yang nyata tentang kebaikan Tuhan di dunia ini, dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan ini, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali, dan saya kembalikan kepada yang memimpin kami. Luar biasa atas firman Tuhan yang disampaikan.